Salam Bapak Ibu Saudara, apa kabar hari ini? Saya percaya keadaan kita dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam renungan minggu ini, hari ini. Hari ini saya akan berbicara tentang gereja adalah keluarga, keluarga adalah gereja. Nah Bapak Ibu, sebelumnya kita satukan hati kita mau berdoa. Tuhan berkati kami semua, biarlah Engkau mengajar kami hari ini dan beri kami pengertian untuk kami bisa melakukan firman-Mu dan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu, kita melihat sekarang pandemi COVID-19 belum selesai di bangsa ini, bahkan juga di beberapa negara terus terjadi peningkatan. Bahkan di beberapa provinsi di Indonesia, bahkan di kota kita, juga ada beberapa yang harus melakukan PPKM sampai PPKM tingkat keempat. Sehingga seluruh aktivitas tidak lagi bergerak seperti biasanya, tidak berjalan seperti biasanya. Bahkan juga ibadah hari Minggu di gereja juga di banyak kota tidak dilakukan kembali. Kenapa? Karena untuk mencegah penyebaran dari COVID-19. Nah, kita hari ini mau belajar bagaimana di tengah goncangan, di tengah pandemi ini, kita tetap bertumbuh, kita tetap kuat sebagai orang percaya, dan tetap bisa terus mengalami perubahan yang signifikan dalam hidup kita. Hari ini saya mau bicara gereja adalah keluarga, keluarga adalah gereja. Saya baca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 46-47. Ayat ini sangat terkenal Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kalau kita belajar tentang jemaat mula-mula yang ditulis dalam kitab Kisah Para Rasul, bagaimana terjadinya pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, dan kemudian banyak orang yang mengalami pertobatan, banyak orang yang kembali ke jalan kebenaran, dan mereka bertumbuh. Nah, apa yang mereka alami? Mereka berkumpul dalam bait Allah, dan juga kemudian mereka berkumpul secara bergilir di rumah-rumah. Nah, Bapak Ibu, dua hal ini yang harus terus kita kerjakan. Nah, tetapi pada saat ini Bapak Ibu, di mana kita mungkin tidak bisa lagi berkumpul di gereja, di tempat ibadah secara bersama-sama oleh karena pandemi COVID-19. Kemudian diubah menjadi ibadah online. Tetapi kita harus tetap membangun persekutuan di antara kita. Kita harus tetap membangun kekeluargaan. Itulah sebenarnya yang menguatkan kita. Sehingga apapun yang kita hadapi, kita akan tetap kuat. Nah, gereja itu adalah keluarga. Ketika tidak lagi ada ibadah di gereja, di tempat di mana hari Minggu kita bisa beribadah, tetapi kita masih memiliki persekutuan dengan saudara-saudara kita. Maka Bapak Ibu, itu sangat penting sekali. Kita memiliki komunitas kecil, kita membangun komunitas dengan sesama orang percaya untuk saling mendoakan, saling membangun, saling menegur, saling menguatkan satu dengan yang lain. Suatu ketika, beberapa tahun yang lalu ketika saya bertobat, kemudian seseorang datang untuk memberitakan kabar baik kepada saya, dan kemudian saya menerima Yesus secara pribadi, kemudian saya dibaptis, dan kemudian saya dimuridkan. Kemudian kami hidup dalam satu komunitas, beberapa orang, dan saya dimuridkan. Itulah yang membuat sampai hari ini terus menjadi ingatan bagi saya. Ketika seseorang baru, ketika seseorang mau bertumbuh, dia harus di dalam suatu pemuridan, di dalam suatu mentoring. Nah, firman Tuhan di jemaat mula-mula, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka berkumpul di bait Allah, tetapi juga mereka berkumpul di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Nah, kehidupan kekristenan itu tidak hanya di gereja hanya 2 jam, tetapi ketika sekarang terjadi pergeseran, orang berpindah ke online.
Tetapi persekutuan adalah sebenarnya di rumah. Tetapi mungkin kita tidak bisa membangun di rumah-rumah, tetapi kita bisa komunikasi lewat online. Kita bisa berkumpul bersama dengan saudara-saudara kita dalam satu komunitas yang kecil, beberapa keluarga, kemudian membangun kebersamaan, membangun dalam doa, membangun dalam memuji Tuhan. Dan itu yang menguatkan kita, Bapak Ibu. Kita nggak bisa berjalan sendiri, Bapak Ibu. Di tengah goncangan seperti ini, tidak ada orang yang kuat. Kita butuh orang lain untuk mendoakan kita. Kita butuh orang lain untuk menopang kita. Kita butuh orang lain untuk membantu kita. Waktu kita sulit, waktu kita mengalami tekanan, kita butuh orang untuk mendoakan kita. Nah, itulah pentingnya Bapak Ibu kita memiliki satu komunitas. Gereja adalah keluarga, keluarga adalah gereja. Kita harus melihat bahwa ketika kita datang ke gereja, kita menyatukan diri, komitmen pada suatu gereja, kita harus punya komitmen bahwa ini adalah keluarga saya. Keluarga saya, orang-orang yang bisa membantu saya, orang-orang yang bisa mendoakan saya, dan saya juga bisa membantu mereka, saya mendoakan mereka. Ada hubungan saling, Bapak Ibu, ada hubungan saling, ada keterkaitan. Jadi Bapak Ibu, kenapa jemaat mula-mula begitu kuat dan mereka bertumbuh? Karena mereka berkumpul di dalam bait Allah, menerima pengajaran yang benar dari rasul-rasul. Tetapi yang kedua adalah mereka memiliki persekutuan yang kuat, persekutuan yang terjalin satu dengan yang lain dalam suatu komunitas, dan mereka secara bergilir di rumah-rumah mereka mengadakan persekutuan. Bapak Ibu, kita memiliki persekutuan, kita membangun persekutuan dengan beberapa keluarga, kemudian kita bersama-sama mendoakan. Kita belum bisa mungkin secara tatap muka, tapi kita bisa video call, mungkin bisa dengan WA call, dengan video WA, kita komunikasi dengan mereka, Bapak Ibu. Kita saling membangun. Disinilah kita akan kuat. Ada banyak orang yang tidak punya teman sama sekali. Mereka datang ke gereja, mereka datang beribadah, tetapi mereka tidak punya teman sama sekali. Kalau saya mau katakan adalah kesunyian di tengah keramaian. Artinya mereka tidak ada teman. Mereka hanya datang, kemudian pulang, dan mereka tidak tegur sapa dengan siapapun juga. Mungkin hanya say hello saja, dan mereka tidak memiliki keluarga. Orang Kristen yang kuat adalah mereka yang hidup di dalam persekutuan, mereka yang memiliki satu komunitas yang bisa saling mendoakan, saling menguatkan. Kemudian firman Tuhan katakan begini, ketika mereka kuat dalam komunitas, ketika mereka kuat dalam kekeluargaan, firman Tuhan katakan dan mereka disukai semua orang. Nah Bapak Ibu, menarik sekali Bapak Ibu, menjadi orang Kristen harus disukai semua orang. Artinya begini Bapak Ibu, itu dampak dalam hidup kita. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita membangun persekutuan, maka ini akan terjadi dalam hidup kita. Kita disukai semua orang. Artinya begini, ada orang yang mencari kita, ada orang-orang yang ingin bergabung dengan kita, ada orang-orang yang ingin mendengarkan nasihat, kekuatan firman Tuhan dari kita, ada orang-orang yang ingin belajar dari kita. Coba kita cek sendiri Bapak Ibu, apakah kita sudah menjadi pribadi yang disukai semua orang? Artinya orang-orang mencari kita untuk mendengarkan nasihat dari kita, orang-orang mencari kita untuk mendengarkan bimbingan dari kita, orang-orang mencari kita untuk kita bisa mentoring mereka. Apakah itu terjadi dalam hidup kita? Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ternyata penuaian jiwa itu terjadi dalam satu komunitas, melalui komunitas. Ketika kita menjadi pribadi yang berkarakter Kristus, berdampak, kita disukai semua orang, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi banyak orang, dan kemudian itulah terjadi penuaian, Bapak Ibu. Nah, untuk kita bisa kuat, kita mesti memiliki hubungan datang ke bait Allah, artinya memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, memiliki kedekatan dengan Tuhan. Dan yang kedua, kita memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Jangan menjadi orang yang Kristen tapi dengan Kristen dengan sesamanya, kemudian konflik, benci, apalagi dendam. Tidak boleh Bapak Ibu. Menjadi orang Kristen adalah saling membawa dampak kepada sesama, menjadi berkat kepada sesama, dan memberkati komunitas kita yang ada. Dikatakan memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, artinya
berani untuk berkorban buat komunitas kita, buat keluarga-keluarga, orang percaya, buat satu kelompok grup kita. Nah, ketika ini terjadi Bapak Ibu, terjadi pelipat gandaan, terjadi penuaian. Nah, saya mau hajar hari ini Bapak Ibu, jadilah pribadi yang dekat, yang selalu memiliki kerinduan untuk masuk ke bait Allah, berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Hari-hari ini mungkin kita belum bisa beribadah secara tatap muka, karena kita juga harus taat kepada pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 di daerah kita masing-masing. Kita taat kepada pemerintah, kita taat, kita hanya beribadah di rumah. Tapi ketika kita beribadah di rumah, esensinya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kemudian kita membangun hubungan dengan sesama kita, dengan komunitas kita, dengan keluarga yang ada di dalam gereja kita. Jadikan gembala sebagai bapak kita, jadikan teman-teman pelayan sebagai saudara kita, juga jemaat-jemaat yang lain sebagai saudara, sebagai keluarga, untuk saling menguatkan, saling meneguhkan, saling membangun satu dengan yang lain. Waktu ini terjadilah penuaian jiwa, kita disukai banyak orang, dan Tuhan menambah jumlah bilangan kita tiap-tiap hari dengan orang yang diselamatkan. Mari Bapak Ibu, berubahlah setiap hari. Yang pertama, intim dengan Tuhan. Yang kedua, bangunlah hubungan dengan sesama, mengasihi sesama. Jadilah pribadi yang disukai, jadilah pribadi yang menjadi berkat buat sesama, dan terjadilah penuaian dalam hidup kita. Mari, kalau kita masih ibadah online, mari siapkan terus hati kita untuk kita terus menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan ini. Biarlah ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami ya Tuhan. Biarlah kami bertumbuh dalam pengenalan takut akan Tuhan. Engkau memberkati kami, anak-anak-Mu semua, dan biarlah damai sejahtera berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih buat renungan hari ini Tuhan. Biarlah ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Biar berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dan Yesus Kristus Tuhan, persekutuan dan penghiburan dan Roh Kudus menyertai memberkati kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap orang percaya berkat katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.